Berikan hamba-Mu urapan Tuhan, sehingga apapun yang telah Engkau ajarkan kepada hamba-Mu bisa hamba-Mu sampaikan dengan baik dan benar. Urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini, teduhkan hati mereka, dan taburi firman-Mu, taburi kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Saudara, hari ini saya akan bagikan kepada saudara the power of obedience, kuasa daripada ketaatan. Dan ini terus harus didengungkan, ini harus terus dikumandangkan dalam hati saudara. Karena kalau saudara lihat 20-30 tahun yang lalu, hal-hal yang tabu bagi dunia sudah menjadi normal, sudah menjadi standar malahan, dan malahan saudara bisa dibully kalau saudara mempertahankan kebenaran saudara. Tahun 86 saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Dan kota itu ada dikatakan adalah the Bible Belt. Ada Oral Roberts University, ada Rhema Bible College dari Kenneth Hagin. Ada banyak sekolah Alkitab, T.L. Osborne dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya masih begitu ingat, fresh di pikiran saya bahwa orang bicara soal LGBT itu pasti akan ditolak. Orang bicara aborsi ditolak. Semuanya menjunjung tinggi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya justru kebenaran-kebenaran itu justru sekarang yang malahan dibully. Saudara berani-berani mempertahankan kebenaran, gak usah jauh-jauh, posting aja di sosial media, pancing aja, pasti langsung dibully. Dan yang bully bisa lebih banyak daripada yang mempertahankan kebenaran. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat, tanpa sengaja berjalan di sebuah gereja, depan gereja di Nevada, Las Vegas. Begitu kaget kami melihat ada pasangan LGBT yang sedang melakukan pernikahan di dalam gedung gereja. Sudah makin deviasi, sudah makin distorsi, dan itu terus akan menjadi standar dunia. Dan kalau kebenaran tidak didengungkan, siapa lagi yang akan mendengungkan kebenaran itu? Justru tubuh Kristus yang harus mempertahankan kebenaran, mempertahankan hidup itu dimulai dari ketaatan hidup saudara. 80% dari ketaatan saudara tidak akan pernah terlihat oleh manusia. 80% ketaatan yang saudara lakukan tidak akan pernah terlihat. Makanya manusia kerap kali sembarangan, manusia kerap kali akhirnya menjadi munafik karena dia berbuat baik, dia melakukan karakter yang dia mau tonjolkan justru di depan manusia. Makanya saya sangat suka dengan arti kata daripada character of Christ. Karakter, integritas, dan kekudusan mempunyai akar kata yang sama, yaitu wholeness, one, depan belakang luar dalam sama. Jadi itu yang harus dipertahankan. Saya sadar bahwa 80% dari ketaatan saya akan ada di belakang pintu. Apa yang akan saya tabur dan lain sebagainya, itu menjadi sangat penting. Saya akan bukakan kepada saudara sebuah cerita yang simple, sederhana, yang saudara sering dengar. Cerita yang sangat populer di sekolah minggu, yaitu cerita tentang Daud dan Goliat. Dan ketika Daud ada di stage atau di panggung dunia, ketika dia melawan Goliat itu, kita lupa bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang ditabur oleh Daud di belakang peristiwa itu. Itu yang kita mau pelajari. Kita sudah tahu lah, dia menang sama Goliat, kita udah tahu. Daud bangun pagi, tidak tahu bahwa hari itu dia akan ada di panggung dunia. Dia tidak tahu hari itu dia akan berhadapan dengan seorang raksasa yang begitu besar. Hari itu dia bangun pagi, pikirannya hanya satu, rutinitas mengembalakan kambing domba. That's it. Setiap hari kita gak pernah tahu kapan kita akan ada di panggung dunia. Ketika tiba-tiba kehidupan menyodorkan kekecewaan, negatif, bencana, hal yang tidak enak, kita langsung disorot, dilihat oleh keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang terdekat. Apa respon kita? Kita gak pernah tahu pagi-pagi kita bangun, tiba-tiba ada kematian di keluarga. Kita gak pernah tahu ketika kita bangun pagi, tiba-tiba ada report dari dokter yang mengecewakan dan menakutkan. Kita gak pernah tahu bangun pagi, tiba-tiba ada bencana alam. Kita gak pernah tahu bangun pagi, tiba-tiba ada hal yang betul-betul akan merubahkan hidup saudara dan saya di hari itu.
Kita tidak tahu ketika kita bangun pagi, kita akan berhadapan dengan raksasa hari itu. Daud juga begitu. Bocah 19 tahun. Tidak pernah berpikir di hari itu dia akan berhadapan dengan seorang raksasa. Daud tidak pernah berpikir dan tidak tahu siapa itu Goliat. Dan justru di dalam saat seperti itu, ketika hidupnya diperhadapkan dengan sosok raksasa kehidupan, dia menjadi historical moment yang luar biasa, dikenang oleh banyak orang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita tidak pernah tahu. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang keempat mengatakan begini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, itu kira-kira 3,2 sampai 4 meter tingginya. 3,2 sampai 4 meter. Ayat yang ke-7 mengatakan begini. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Mata tombaknya kira-kira kalau diukur beratnya 7 kilo. Tangkai tombaknya sekitar 7 kilo. Panjang dan berat tombak itu keseluruhannya kira-kira 14 kilo. Bukan sekedar dia tinggi besar, dia juga adalah sosok yang begitu kuat. Dan apa yang dia katakan? Dia katakan begini di ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ditantangin satu-satu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemas hati mereka dan bukan sekedar ketakutan. Alkitab mengatakan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. He's a giant. Raksasa. Kuat. Dan ini bukan keroyokan, satu sama satu. Dan kalau sampai kalah, siapapun pihak yang kalah wajib menyembah pihak yang menang. Jadi kalau sampai Israel kalah, siapapun yang dikirim sama bangsa itu untuk bertarung melawan Goliat, kalau sampai dia kalah, bangsa itu harus bertekuk lutut menyembah Goliat dan Filistin. Sedang ini berlangsung di dalam war zone, di dalam zona peperangan ini. Nun jauh di sana di padang. Ada seorang yang saya katakan tadi, bangun pagi, nggak tahu apa-apa, sedang melakukan rutinitas. Apa yang Alkitab katakan tentang Daud? 1 Samuel 17 ayat 15 mengatakan begini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Rutinitas, hari lepas hari. Sedang dia lakukan itu, ayahnya menghampiri dia, mengatakan, coba cek kakak-kakakmu. Kakaknya ada 3, Eliab yang pertama, kakak yang kedua itu yang nomor 2 namanya Abinadab, dan yang ketiga namanya Syama. 3-tiganya ada di medan pertempuran dengan Saul. 3-tiganya juga ketakutan. Papanya bilang gak ada handphone saat itu. Coba sana cek kakak-kakakmu statusnya gimana, sekalian bawain makanan. Bawa pulang tanda supaya aku tahu status daripada mereka. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya sampai di perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Bukan sekedar ditinggalkan, dititipin ternaknya. Kita pasti berpikir penting banget nih ternak. Banyak nih ternaknya, rupanya enggak. Ternaknya enggak banyak. Ayat 28 membuktikan hal itu. Mengatakan begini, Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu nih ketika Daud sudah hadir di zona peperangan itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Ngapain sih?
Ngapain ke sini? Anak kecil, bocah, ingusan, bawa-bawa keju ke sini. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Kambing dombanya gak banyak, 2-3. Catat ini yang menjadi dasar daripada ketaatan. Orang yang taat, dasarnya selalu setia akan perkara yang kecil, yang tidak terlihat sama orang lain. Orang yang taat selalu setia sama perkara kecil. Disuruh kasih ransom, disuruh kasih makanan, ternaknya ditinggal, tanggung jawab, dititipkan dulu. Habis dititipkan ternyata Alkitab mengatakan gak banyak, cuma 2-3. Segitunya dijaganya. Makanya kenapa di firman Tuhan dikatakan begini, apabila engkau sudah menginginkan wanita itu dalam hatimu, engkau sudah sama dengan berzina. Matius 5:28. Karena apa? Dosa timbul dari perkara kecil. Jadi Tuhan sudah kasih tahu, sudah warning, jangan kamu berpikir hal-hal seperti itu. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena belum sampai kepada perselingkuhan, engkau belum melakukan perselingkuhan, engkau sudah sama dengan berzina. Karena apa? Engkau sudah melakukan sebuah benih dan mencoba menabur benih dosa dalam hatimu. Kecil, gak terlihat orang. Yohanes mengatakan engkau sudah sama dengan pembunuh apabila engkau membenci saudaramu, karena pembunuhan belum terjadi. Dia belum membunuh orang secara fisik. Tapi pembunuhan akan terjadi kalau benih kebencian ditanam di dalam hati. Makanya waktu masih kecil pun Tuhan sudah katakan kau sudah sama dengan berbunuh, hati-hati kamu. That's the power in small things. Kalau kita nggak memperhatikan hal-hal kecil, tanpa kita sadar jadi perkara-perkara besar. Kalau kita tidak setia akan perkara-perkara kecil, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah hal yang besar dalam dunia ini, ada di dalam panggung dunia ini, kita akan keok di hari itu. Kualitas ketaatan kita akan teruji di situ dan akan terlihat. Langsung keok di situ. Makanya small things itu luar biasa, hal kecil itu luar biasa. Nggak ada yang lihat saudara baca firman di rumah. Nggak ada yang lihat ketika saudara sedang tabur doa di rumah. Nggak ada yang lihat ketika saudara sedang menyembah Tuhan di mobil saudara. Nggak ada yang lihat ketika saudara sedang menangis di mobil saudara menyembah Tuhan. Tidak ada yang lihat ketika saudara berhadap-hadapan dengan kesempatan berbuat dosa, tapi saudara tinggal kesempatan itu. Iblis tidak bisa intervensi. Tuhan sebagai hakim yang agung juga tidak bisa intervensi. Tidak bisa intervensi perkara. Tuhan menyodorkan kesempatan. Makanya ada yang namanya kairos. Iblis juga menyodorkan kesempatan berbuat dosa. Semua pilihan ada dalam tangan kita. Sekali lagi 80% ketaatan kita tidak terlihat manusia. Apa yang kita tabur di balik pintu akan terlihat di panggung kehidupan. Apa yang Daud tabur di padang tanpa seorang pun lihat, terlihat di hari itu. Ketika dia tanpa dia sadari, tugasnya gak ngapa-ngapain kok, cuman ngantar keju sama roti. Gak ada pikiran mau lawan Goliat. Gak ada. Small things. Saya sampai di pintu tol kelupaan kartu e-tol, repot, balik lagi. Hal kecil. Istri saya bilang siap-siapin makannya. Sampai di kantor, kunci kantor lupa dibawa. Nunggu dulu ojek nganterin, repot. Hal kecil. Small things. Yang kedua, ketika Daud sampai di medan pertempuran, ada sebuah pernyataan yang luar biasa keluar dari mulut dan hatinya dia. Karena memang waktu yang terus menerus dari hal yang kecil, dia spend dengan Tuhan. Dan dia mengerti sebuah pewahyuan yang luar biasa. Dia sampai ke medan pertempuran, dia lihat orang-orang ketakutan, dia lihat raksasa. Dia juga kaget, dia pertama kali juga lihat. Dia bilang, siapa nih orang? Pernyataan yang berikutnya dia katakan begini. 1 Samuel 17 ayat 26 mengatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Garis bawahi kata-kata itu. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Tidak bersunat itu artinya tidak punya perjanjian kudus dengan Tuhan.
Tidak bersunat berarti you don't have any covenant with my God. Engkau tidak punya perjanjian kudus dengan Tuhanku. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa dia gentar, dia hanya datang, dia lagi nganter keju sama roti, dia lihat orang ketakutan, dia lihat raksasa, dia bilang siapa nih orang? Terus dia keluarkan kata-kata itu, ini orang gak bersunat. Dengan kata lain, ini orang gak punya perjanjian dengan Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang mengerti bahwa dia punya perjanjian kudus dengan Tuhan dan memegang pewahyuan dari Tuhan. Dan ketika dia katakan orang ini tidak bersunat, tidak punya perjanjian dengan Tuhan, kalimat itu menarik perhatian. Kalimat itu menarik perhatian. Makanya kenapa orang yang terus jaga ketaatan, dia selalu menjadi terang dan terang selalu menarik perhatian. Selalu begitu. Gak usah banyak ngomong, taat aja pasti menarik perhatian. Sampai-sampai ada ayat yang mengatakan begini. Ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul, dan perhatikan kalimat ini, dan Saul menyuruh memanggil dia. Karena memang bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti kalimat arti daripada kalimat itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti kalau engkau tidak bersunat, engkau tidak memiliki perjanjian kudus dengan Tuhan. Itu sudah turun-temurun. Waktu bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah perjanjian dan lain sebagainya, itu harus disunat dulu supaya ada perjanjian kudus dengan Tuhan sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu generasi yang berikutnya dan lain sebagainya. Itu udah pakem bagi mereka. Dan seperti waktu Daud mengatakan begitu, itu seperti secercah harapan. Benar juga nih. Menarik perhatian langsung, benar juga nih bocah. Ingat ya, bocah yang lagi bawa keju. Umurnya 19 tahun. Bocah loh. Posturnya bocah, bawa roti, bawa keju. Datang ke medan pertempuran yang ada orang-orang profesional di dalam situ. Di situ mulai kelihatan nih kualitas ketaatannya dia. Yang terus dia tabur dari perkara kecil, memegang penuh pewahyuan dari Tuhan, dan akhirnya menarik perhatian. Kalau Saul anggap lalu gak akan dipanggil, siapa sih itu orang udah dah. Tapi sampai Saul bilang ini, itu benar juga tuh, mana orangnya, suruh sini. Sekali lagi ya, bocah bawa keju loh. Dan akhirnya Daud mempunyai sebuah kesempatan untuk audiensi, untuk berkhotbah singkat di depan Saul. Berkhotbahnya ini juga dasarnya pengalaman, bukan asal ngomong. Makanya orang yang taat ya saudara, selalu punya pengalaman sama Tuhan. Orang yang taat selalu punya experience with God. Punya pengalaman dengan Tuhan. Selalu begitu. Karena orang yang taat itu seperti punya perjanjian kudus, menaikkan kontrak, Tuhan kasih rules and regulation, kasih firman-Nya, dia bilang, yes aku setuju Tuhan, aku sign kontrak, aku mau abide with your rules. Aku setuju Tuhan, perjanjian kudus terjadi, covenant terjadi. Dan makin terus kenal sama penciptanya. Karena hubungan intim. Ayat 32. 1 Samuel 17, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya jelaslah pembawa keju, pasti gak ada yang percaya. Saul juga gak percaya, awalnya dia katakan begini ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Gak mungkin lah, bocah kamu. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Who are you? Kamu tuh siapa? Tapi benar juga sih yang kamu ngomong, tapi kamu tuh masih muda. Bau keju lagi kamu. Ini khotbahnya Daud, singkat audiensinya dia kepada raja. Berdasarkan pengalaman. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejar, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku,
maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa, perhatikan kalimat ini, saya suka dengan kalimat ini, maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bentuknya aja beda. Yang sana bentuknya beruang, satu lagi bentuknya singa, yang ini bentuknya raksasa. Sama aja, semuanya gak memiliki perjanjian dengan Tuhan. I don't fear them. Saya tidak takut. Pula kata Daud, ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dalam sekejap, ketaatan yang tadinya menarik perhatian, ketaatan selalu membawa kepada level yang berikutnya. Orang yang taat diberikan kepercayaan. Bayangkan nasib daripada sebuah kerajaan diletakkan kepada sosok pembawa keju umur 19 tahun untuk melawan raksasa. Kalau kalah, seluruh bangsa itu harus nyembah. Dalam waktu sekejap, yang beberapa menit sebelumnya Saul bilang, gak bisa lah, kamu tuh bocah, itu prajurit dari kecil. Dalam sekejap, pernyataannya berubah. Ayat 37 mengatakan begini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saya gak usah teruskan cerita ini, saudara sudah tahu hasilnya. Cuman batu dan umban aja. Ketawain sama gue lihat. Batu dan umban tapi punya perjanjian kudus sama Tuhan. Batu dan umban punya mitra dengan Tuhan. Batu dan umban diketawain sama orang, sama raksasanya. Batu dan umban mengalahkan Goliat. Karena siapapun yang ada di hadapan saudara itu tidak bersunat, tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Sakit penyakit apapun di depan saudara, kesulitan masalah hidup, tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, kalau saudara taat dari hal yang kecil, memegang teguh pewahyuan Tuhan, saudara bangun pagi ada masalah tiba-tiba hadir dalam hidup saudara, saudara harus ada di panggung kehidupan, orang-orang melihat saudara apa responmu terhadap masalah hidupmu. Kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Ketaatan yang berikutnya, yang betul-betul mengerti ketaatan adalah ketaatan tidak pernah bisa memberikan kondisi kepada Tuhan. Hati-hati dengan hal ini. Karena akhirnya kita terjebak di dalam hal agamawi. Sebentar saya bahas. Saya paling tidak suka dan saya paling tidak setuju. Saya tegur teman-teman hamba Tuhan saya. Jangan ngajarin jemaat, taat ya supaya kamu dapat gini-gini, taat ya supaya kamu gini, taat ya supaya kamu diberkati. Aduh, pusing saya dengarnya. Saya sudah mengulas kepada saudara arti daripada berkat. Gak ada hubungannya sama materi. Tidak ada hubungannya sama materi. Berkat adalah ketika saudara dan saya diubahkan menjadi dewasa rohani untuk mengelola perkara yang Tuhan titipkan. Itu adalah berkat yang sebenarnya. Gak ada hubungannya sama itu. Belajar terpesona sama sang pemberi, bukan sama pemberiannya. Jadi berarti ketaatan itu tanpa kondisi. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan hal itu dewasa kok. Paulus juga mengatakan begitu. Sadrak, Mesak, Abednego katakan, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhanku dirikan itu. Kami tahu Tuhan kami sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak, jeblosin aja kami ke tungku api. Gak apa-apa kami dibakar hidup-hidup. Kami tetap akan taat, tidak akan menyembah dewa yang Tuhanku dirikan itu. Ketaatan tanpa kondisi. Yang diubahkan bukan masalahnya, yang diubahkan merekanya. Paulus juga begitu. Tuhan udah 3 kali Tuhan, aku minta supaya engkau mengangkat duri yang menggocoh aku. Diangkat? Tidak. Sampai keluar kalimat itu. Gak apa-apa Tuhan, di dalam kelemahanku, kasih karuniamu nyata dalam hidupku. Yang diubahkan bukan masalahnya, Paulusnya diubahkan. Ketaatan itu untuk kita, supaya kita makin dewasa rohani. Bukan tawar-menawar sama Tuhan. Ketaatan harus tanpa kondisi. Ketaatan harus tanpa syarat. Ketaatan karena kita menyembah raja atas segala raja. Itu yang namanya ketaatan yang berkualitas. Itu yang namanya ketaatan dengan bobot kualitas yang hebat. Itu baru namanya ketaatan. Dan yang terakhir, ketaatan itu pengertian
bahwa ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Berkali-kali saya katakan itu. Ketaatan selalu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Kalau saudara buka 1 Samuel pasal yang ke-15, coba kita lihat. Saul yang sudah dipilih menjadi raja, akhirnya ada pernyataan daripada Tuhan yang mengatakan, aku kecewa aku memilih dia. Jangan sampai kita ada dalam posisi itu. Aku kecewa aku memilih dia. Karena apa? Ada bangsa Amalek yang dengan jelas perintah Tuhan kepada Nabi Samuel untuk dikatakan dilanjutkan kepada Raja Saul. Tumpas mereka, habiskan mereka. Ini yang terjadi. 1 Samuel 15 ayat yang ke-18 mengatakan, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergi tumpas orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperang melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Kenapa gak ditumpas semuanya? Yang mengerikan adalah dia kemudian menyalahkan rakyatnya. Orang yang sudah ketahuan berdosa nyalain orang lain, gak mau ngaku. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Baik-baik kok, bagus-bagus kok. Untuk apa? Pengorbanan. Dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Gara-gara peristiwa ini akhirnya sampai ada 2 kali dikatakan Tuhan menyesal memilih Saul. Dan akhirnya keluar ayat favorit saya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Alkitab bahasa Inggris mengatakan obedience is far greater than sacrifice. Alkitab The Message mengatakan that's are just a bunch of empty rituals just for show. Kalau engkau katakan itu pengorbanan, itu hanya untuk show, empty rituals, ritual yang kosong. Ibadah kita gak ada gunanya, pengorbanan perpuluhan gak ada gunanya, kasih waktu buat Tuhan gak ada gunanya kalau tidak disertai oleh ketaatan. Ada saudara-saudara yang sudah ada di dalam panggilan Tuhan, jangan sampai ada kalimat aku menyesal, aku memilih engkau. Ada saudara-saudara yang sedang dipersiapkan Tuhan di belakang layar. Taat sama perkara kecil. Satu hari saudara akan ada di panggung kehidupan. Saudara akan memberikan banyak kesaksian dalam kehidupan ini. Karena ada kualitas di balik itu semuanya. Matius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama saya berikan kepada saudara sebagai penutup. Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Ada 3 bagian ketika Yesus dicobai. Karena ini adalah konsep, ini adalah modus yang terus dilakukan iblis untuk menggagalkan ketaatan saudara. Untuk menghancurkan ketaatan, ini adalah siasatnya. Dan siasat ini diberikan dan sengaja dipertontonkan sama Yesus, dicatat, didokumentasikan, dan kita yang mengecap hasilnya, kita harus belajar dari hal ini. Karena kalau Yesus dicobai dengan cara itu, kita harus meneliti itu modusnya seperti apa, supaya saya juga tidak dicobai seperti itu dan jatuh ke dalamnya. Kalau Yesus saja dicobai, apalagi saya. Modusnya juga sama, itu harus diteliti. Matius pasal yang keempat ayat pertama mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jelas dikatakan lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Mungkin udah terbayang-bayang ini batu udah seperti roti sepertinya, karena udah terlalu lapar misalnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, setiap kali ada kelaparan rohani, setiap kali hidup tidak diisi sama firman, ada kelaparan rohani. Modus yang pertama, terjadi sebuah sihir namanya. Sihir. Itu harus disikapi dengan baik dan benar. Karena apa? Kita kalau lapar rohani, tiba-tiba ada masalah di rumah, tiba-tiba lihat wanita lain, tiba-tiba lihat pria lain, kelihatannya menarik, disihir. Lapar rohani, gak diisi firman. Tiba-tiba apa? Lihat Instagram temen aja misalnya. Ih, liburan terus ya, seru ya, aku juga pengen Timbul apa? Hedonisme. Timbul hal-hal seperti itu, iri hati, cemburu dan lain sebagainya, merasa inferior dan lain sebagainya. Disihir.
Dari image, disihir dari berita, disihir dari hal-hal dunia. Makanya Yesus katakan, manusia bukan diisi dari roti saja. Bukan dari hal dunia, gak semua hal dunia salah loh. Saya gak katakan saudara gak punya hobi, gak boleh punya hobi, gak apa-apa. Asal jangan sampai tersihir. Itu level pertamanya begitu selalu. Disihir dulu. Dan yang tahu hanya kita. Makanya dari hal kecil Yesus katakan, jangan kamu menginginkan wanita atau pria dalam hatimu misalnya. Karena benih yang kecil itu hanya kita yang tahu. Bisa menjadi dosa, bisa termanifestasi jadi dosa yang besar. Jangan sampai lapar rohani, saudara. Isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Modus yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini sebuah simbol. Yang kedua adalah roh agamawi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atasnya, di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata dengan tegas, dia katakan begini, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah roh agamawi. Hati-hati karena seringkali kita eksploitasi ayat. Tuhan kata ayat ini begini-begini Tuhan. Tuhan ini begini-begini Tuhan. Aku klaim Tuhan. Saya gak salahkan ya orang ngomong begitu. Cuman kita mempergunakan fasilitas agama kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Keinginan daging kita. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi hal-hal seperti itu. Seorang ibu gak mau ke gereja lagi. Saya udah jual usaha saya Pak. Katanya gereja dimultiplikasi. Mana Pak, saya bangkrut. Susah udah ngomongnya. Gereja bukan gunung kawi Bu, Tuhan bukan dewa Bu, jangan gitu. Udah susah. Karena pengajarannya begitu. Akhirnya jemaat terpesona sama pemberian-pemberian Tuhan, gak terpesona sama Yesusnya. Kita udah pernah belajar tentang orang kusta 10, yang balik cuma 1, terpesona sama Yesus. Yang lain ngacir, terpesona sama pemberian Tuhan. Yeay, sembuh kabur. Hanya 1 kok yang balik, terpesona sama Yesus. Dapat perkenanan double. Bukan sekedar disembuhkan, bekas kustanya hilang. Kata diselamatkan adalah whole, well, disembuhkan total. Perkenanannya double setiap orang yang terpesona sama Yesus. Jangan pakai yang namanya fasilitas agama, kutip-kutip ayat, bilang begini nih Tuhan harus begini. Kita kasih kondisi akhirnya, kita ketaatannya dengan kondisi. Kita main Tuhan malahan kita atur-atur Tuhan. Ketika kita lakukan itu, Alkitab dengan jelas mencatat, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang iblis lakukan. Engkau kan punya fasilitas, punya malaikat-malaikat, suruh aja menatang engkau, gak akan jatuh. Dan yang ketiga yang paling bahaya adalah setelah sihir, roh agamawi, ujung-ujungnya pasti berhala. Ayat 8 mengatakan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Hati-hati saudara. Sekali lagi saya katakan saudara gak apa-apa punya hobi. Apapun yang saudara miliki saat ini melekat dalam hidup saudara gak apa-apa. Selama itu terapeutik, itu bisa membuat saudara senang, ya gak apa-apa. Asal jangan jadi berhala. Selalu cek dan recheck. Cek dan rechecknya gini, kalau besok ini gak ada lagi, saya gimana ya hati saya? Nah, itu aja. Kalau besok tiba-tiba ini diangkat, gak ada lagi barang ini atau itu, ntar gimana ya? Nah, jangan melekat, hati-hati, berhala. Semuanya Tuhan. Saudara, yang saudara jadikan berhala pasti saudara kejar. Kalau uang jadi berhala, kejar-kejar uang. Kita dikuasai sama uang. Kita bukan menguasai uang, kita dikuasai sama uang. Kita dikuasai sama status, sama jabatan, kita kejar-kejar itu. Akhirnya hidup kita seperti itu, berhala. Sihir, roh agamawi, berhala. Yang pada akhirnya saya memberikan kebenaran ini kepada saudara. Firman yang saudara patuhi dan saudara taati, itu bobotnya luar biasa. Saudara lihat dari beberapa angle, beberapa sudut, pasti dahsyat. Alkitab yang saudara pegang, yang menjadi panduan bagi ketaatan hidup saudara, itu ditulis 1500 tahun. 1500 tahun, 66 kitab ditulis sama nelayan, gembala, militer, raja, dokter.
Ada yang ditulis dari istana, ada yang ditulis dalam penjara. Dalam 1500 tahun, kok bisa dari Kejadian sampai Wahyu nyambung semuanya. Itu dahsyat. Dan kemudian ada seorang yang namanya, saya harus quote, namanya Peter Stoner, tahun 1900. Science professor, profesor science. Yang memberikan sebuah probabilitas. Kok bisa sih nubuatan-nubuatan itu digenapi sama Yesus? 8 nubuatan yang digenapi sama Yesus dalam perjanjian lama kemudian digenapi sama Yesus. Itu kemungkinannya 1 berbanding 1, nolnya 17. Gak tahu tuh namanya apa, zillion atau apa gak tahu. 1 berbanding 1, nolnya 17. Kalau 8 nubuatan yang digenapi sama Yesus. Dinaikin lagi sama dia. Ya. 16 nubuatan. 16 nubuatan itu kemungkinan terjadinya itu 1 berbanding 1, nolnya 45. Makin pusing ya. Itu kayaknya udah hampir gak mungkin, tapi digenapi. Ditarik lagi lebih dalam lagi. 48 nubuatan yang digenapi sama Yesus. Kemungkinannya 1 berbanding 1, nolnya 157. Itu kalau ada koin udah nutupin dunia. Terjadi. Nah, yang hebatnya adalah ada 300 lebih nubuatan yang akhirnya digenapi oleh satu orang namanya Yesus. 300 lebih nubuatan-nubuatan ini ditulis atau didokumentasikan di Alkitab saudara dari orang-orang yang berbeda, bahasa yang berbeda, di negara-negara yang berbeda, dalam kurun waktu yang berbeda-beda. 300 lebih digenapi oleh satu orang namanya Yesus. Itulah bobot kebenaran yang saudara pegang dalam hidup ini. Itulah ketaatan, dasarnya, fondasi, jangkarnya itu. Pegang itu erat-erat. Dan hidup saudara akan betul-betul dahsyat di dalam Tuhan. That's the power of obedience. Mulai dari hal kecil, akan timbul pewahyuan. Akan menarik perhatian, akan diberi kepercayaan. Ketaatan tanpa kondisi, ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Lakukan itu. Hidup saudara akan merdeka bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami belajar bagaimana ketika kami hanya membaca cerita yang begitu hebat tentang Daud. Tapi di belakang itu semuanya ada hal-hal yang dia tabur Tuhan. Mulai dari setia akan perkara yang kecil, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan bahwa ketaatan itu adalah perjanjian kudus dengan Tuhan. Menarik perhatian, diberi kepercayaan, ketaatan tanpa kondisi, ketaatan lebih dahsyat dari pengorbanan. Ajari kami supaya kami tidak terjebak dalam pencobaan modus iblis Tuhan. Sihir roh agamawi berhala, ajari kami supaya kami makin tekun taat. Karena kami tahu dan kami sadar dunia ini makin terdistorsi Tuhan. Dunia ini makin jauh atas kebenaran. Justru kami yang harus mengumandangkan kebenaran demi kebenaran ini Tuhan. Kepada keluarga kami, generasi berikutnya. Mempertahankan kebenaran ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami supaya ketaatan menjadi poros dari kehidupan kami. Supaya dunia melihat, dunia diubahkan. Karena kehidupan kami menarik perhatian. Kami diberikan kepercayaan. Karena kami hidup taat dalam firman Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan. Roh Kudus kumandangkan firman ini sedalam-dalamnya. Jadikan ini rema dalam setiap hidup kami. Dan hidup kami akan merdeka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini. Firman-Mu terus berkumandang hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sama-sama katakan, amin.